Silakan. Nanti royalti bagi 2 ya. Udah saya buatin nih. Jadi yang pertama gini, kompetensi yang disasarnya itu, misalkan ini ada di dalam kamus kompetensi atau bisa jadi juga nggak ada ya, cuma ini adalah kompetensi yang disasar berdasarkan fenomena yang ada ya. Berbicara depan publik secara online ya. Nah, bicara depan publik secara online. Sasaran-sasaran kompetensinya adalah memahami cara merumuskan ide sebagai inti konten, karena kan kalau kita mau public speaking secara online itu kan harus ada idenya ya. Kemudian memahami perencanaan streaming sampai dengan yang terakhir yang keenam itu mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan public speaking secara online. Ya, jadi di sini challenge-nya itu para peserta diminta untuk melakukan public speaking dan disimak oleh viewers yang ada di media sosial ya, di media sosialnya dia gitu ya, entah itu di di Facebook, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram misalnya ya, dia melakukan streaming di situ. Judulnya adalah Speak and Stream. Oh, kan udah keren kan? Siapa yang mau ini? Silakan diselenggarakan ya, nanti bagi 2 hasilnya. Speak and Stream. Model belajarnya adalah blended learning. Jadi modelnya di sini blended learning, artinya ada pembelajaran yang dipandu secara oleh fasilitator seperti gini, ada juga yang menggunakan video pembelajaran ya, dia belajar sendiri. Oke, kemudian setelah itu strategi belajarnya problem based learning dan project based learning. Nah, ini teman-teman sekalian, problem based learning dan project based learning itu lebih cenderung dianggap sebagai pendekatan ya, strategi pembelajaran. Jadi strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Makanya sebenarnya tidak banyak berubah ya, tidak banyak berubah. Kalau model itu kan dia ini banget ya. Kalau model pembelajaran kan model A, model B, model C itu perbedaannya kelihatan banget. Nah, kalau project based learning sama problem based learning sebenarnya dari sisi silabus, dari sisi pokok-pokok bahasan materi itu nggak banyak berubah ya. Cuma strateginya dia ini dulu, basisnya project dulu gitu, project, baru dari project itu dia belajar sesuatu gitu. Dibalik gitu ya. Jadi nggak akan di-shape dulu, enggak gitu. Itu project based learning memang karakteristiknya gitu. Karena kita belajar dari melakukan project. Belajar dari memecahkan masalah. Belum tahu ilmunya nggak apa-apa gitu. Justru dengan melakukan nanti kita jadi tahu gitu. Kemarin sih sebenarnya masih liar, Kang. Tapi tadi walaupun masuknya telat, tapi ternyata poin yang penting ada di situ yang kemarin yang masih saya bingung. Yang saya bingung yang antara perbedaan untuk design thinking sama aplikasi PPBL ini. Nah, tapi tadi saya udah nemu, oh yang dihadirkan adalah fenomena dulu. Betul. Nah, itu yang saya miss kemarin. Kemarin kan saya juga ikutnya telat ya. Tapi mau nanya kayaknya takut mengganggu teman-teman yang lain. Ya, udah diajarin nanya lagi, udah telat datang konsekuensi. Jangan gitu atuh. Nanya aja Mbak, bebas Ya, kok. nanya aja. Yang lain pada ini senyap. Ragu-ragu. Saya nanyanya sama Bang Muklis, Bang, itu apa sih maksudnya? Ya, jadi ini sekali lagi teman-teman sekalian, supaya lebih, ini saya sengaja buatkan contoh detail banget gitu ya. Sampai ke lesson plan-nya itu saya buatkan contohnya. Supaya teman-teman dapat Ini tadi yang gambaran. di-share di grup ya, Kang ya? Ya, betul. Oke. Ya. Nah, ini kalau yang paling atas itu kan silabus. Silabus itu kan dia masih gambaran besar ya. Waktu berapa menit, cuma durasi berapa menit, terus kemudian pokok bahasannya apa, metodenya gimana. Nah, ini tuh udah detail aktivitasnya. Ya. Pokok bahasannya apa yang dilakukan oleh fasilitator gitu ya. Terus ketika harus peserta itu melakukan perumusan gagasan pendahuluan, apa yang dilakukan fasilitator gitu. Ya, ini saya berikan contohnya. Mau tanya Kang Isman. Boleh, mangga. Kalau ini kan Kang Isman konsepnya project based learning itu satu project gitu ya Kang ya. Nah kebetulan saya tuh kan pegang development Kang. Developer. Development, people development. Oh, people development, kirain developer. Jadi kalau
jadi program kan, kalau itu kan satu paket gitu ya, program development orang dari supervisor ke level store manager gitu. Nah, itu kan rangkaian rangkaian program yang memang kita penuhi sesuai dengan tuntutan job design. Kalau dikira job design mereka sampai mereka bisa bisa menunjukkan kompetensi seorang store manager gitu kan. Jadi ada pergerakan dari level supervisor ke store manager. Nah, di akhir biasanya memang kita kasih project tuh kayak assignment gitu. Nah, assignment-nya ini memang output-nya nanti kita melihat apakah dengan menjalankan assignment ini mereka menunjukkan kompetensi, sudah menunjukkan kompetensi atau expected role yang dituju, udah muncul atau belum gitu. Jadi makanya saya jadi agak-agak apa ya, sebenarnya project based learning ini udah kita pakai. Cuma memang kayak rangkaian gitu, at the end dia tuh harus bikin project gitu kayak assignment kayak gitu. Nah, itu udah termasuk project based learning kan ya Kang ya? Kalau seperti itu. Iya. Udah nanyanya? Enggak, nanti ada pertanyaan lanjutan. Waduh. Berseri. Nah, maksudnya itu saya tangkap, oh ini kita yang udah jalanin project based learning. Cuma memang bukan kayak satu mereka kalau kayak gini kan kayak satu skill gitu ya, dia bikin project untuk satu skill gitu. Nah kalau ini tuh supaya mereka bisa menunjukkan kompetensi yang dituju, gitu. Makanya mereka harus ada assignment berupa project lah istilahnya, berdasarkan ya tadi sih urutannya memang mereka harus tahu dulu nih permasalahan di store-nya tuh apa gitu. Terus mereka harus melakukan apa tuh. Itu tuh kan kalau menurut saya itu udah masuk project based learning sih. Cuma menurut Kang Isma nih, kalau tadi ada penilaian kan presentasi ya. Tadi saya tertarik di penilaiannya. Penilaiannya di presentasi antara ide, gagasan kayak gitu ya, tadi kalau yang saya baca. Nah, kalau yang program ini kita menilainya itu mereka memang presentasi. Memang tidak dinilai keberhasilan dari assignment itu sih. Itu ketika misalkan mereka memperbaiki performance store-nya, tapi yang kita nilai bukan harus achieve target atau dia bisa mengurangi cost-nya dari sekian persen ke sekian persen, enggak, tapi memang prosesnya. Terus yang kita nilai yaitu kompetensinya gitu. Jadi penilaiannya bukan hanya bagaimana mereka mempresentasikan, tapi juga kita pengen tahu dengan proyek yang dilakukan itu apakah seseorang tersebut sudah menunjukkan kompetensi yang dituju. Ya. Itu menurut Kang Isman udah tepat seperti itu atau memang gimana? Ya. Gini, teman-teman sekalian, Mbak Meris terutama ya, dan teman-teman lainnya. Project based learning itu peserta itu belajarnya lewat project gitu. Jadi di awal sudah ditetapkan duluan dia mau ngerjain apa. Nah nanti knowledge dan skillnya ngikutin. Itu project based learning. Ini berbeda dengan pelatihan atau pembelajaran konvensional yang dari awal dikasih pengetahuan, pemahaman dan sampai dengan ke aplikasi gitu. Lalu setelah itu di akhir mereka diberi tugas. Nah itu modelnya beda gitu kan. Dia kan modelnya model tahu, paham, bisa menerapkan, lalu praktek gitu ya. Ini model kalau di taksonomi Bloom itu kognitif ya. Dia model kognitif seperti itu. Nah, kalau project based learning dia dibalik gitu. Ketika di awal pertemuan itu udah ditanya sama kita, nanti kalau ini kan Anda mau jadi store manager. Mau bikin apa sih di store Anda itu gitu, atau Anda mau ngapain di store Anda gitu. Gitu. Itu pertanyaan pertama gitu ketika ketemu dengan para peserta pembelajarannya. Jadi peserta itu ditantang untuk melakukan sesuatu gitu. Saya ingin berbuat begini, saya memperhatikan masalah ini. Jadi si pertanyaan itu sampai menghantui, kalau bisa nggak
nggak bisa tidur gitu. Tidur. Kasihan gitu. Bisa sampai nggak bisa tidur. Nah, sebagai pengandaian begini, simpelnya ya. Model pelatihan atau pembelajaran konvensional itu kita anggap seperti pembelajaran di S1. S1 kan kita nggak tahu ujung-ujungnya kita mau bikin skripsi apa, kita nggak tahu kan. Ya kan? Di S1 itu misalkan belajar tentang ilmu hukum. Kita nggak tahu skripsi kita judulnya akan apa begitu, proposalnya bagaimana, kita belum tahu. Yang jelas ketika belajar di awal itu ya tahap pembelajaran bersama begitu ya, tahap persiapan bersama, terus kemudian baru mulai memilih apa sih mata-mata kuliah, KRS dan sebagainya. Nah, barulah di tahun keempat kita baru tahu, oh ini judulnya yang akan kita pilih sebagai judul skripsi adalah ini. Nah, itu progresif kan, mulai dari pengetahuan sampai dengan ke prakteknya bagaimana. Kalau di S1 kayak tadi, kalau di S3 itu beda lagi. Ya, di S3 beda lagi. Sejak ketemu di awal dengan dosen, si dosennya, Pak dosennya itu, profesornya udah ngomong, Anda mau melakukan penelitian apa? Anda tertarik untuk meneliti masalah apa? Gitu. Nah, jadi kalau diibaratkan conventional learning itu S1, project based learning itu S3. Kebayang ya model belajarnya. Proses mana yang lebih cepat? Yang S3. S3 2-3 tahun kalau normal ya, kalau rajin gitu, kecuali kalau ngelantur bisa 10 tahun. Bang Muklis tuh udah profesor tapi belum dilantik. Jadi perbedaannya itu Mbak Meris, ininya secara mendasar ya, secara mendasar. Kalau masih kita berangkatnya dari peserta masuk ke dalam kelas, kemudian kita kasih mereka knowledge, kita kasih mereka skill dan sebagainya, dan di ujungnya kita minta mereka untuk melakukan tugas atau proyek tertentu, itu masih conventional learning. Ya. Nah, kalau untuk project based learning, begitu pertama kali masuk di dalam kelas, itu kita udah tanya, Anda mau bikin perubahan apa? Once Anda menjadi supervisors, apa sih yang mau Anda lakukan? Apakah Anda mau seperti supervisor yang sudah ada, gitu, mau standar-standar aja, atau ada sesuatu yang ingin Anda kerjakan di sini yang fenomenal, yang luar biasa, gitu, yang membuat diri Anda berprestasi dan perusahaan pun performance-nya meningkat. Nah, itu pertanyaan itu kan bikin nggak bisa tidur banget tuh, gitu.